ternyata tidak seperti itu. Surga itu memang sangat luas, seluas langit dan bumi. Ya. Jadi kalaupun kalaupun yang terakhir masuk surga, jangan khawatir, masih sangat luas. Tapi insya Allah jamaah masjid ya Darussalam ya di film Media Bogor ini tidak terakhir, insya Allah minal awalin ya minas sabiqin al awalin untuk masuk surga ya. Karena umat Nabi Muhammad SAW ini walaupun datangnya belakangan, tapi nama surga lebih dahulu insya Allah ya. Makanya supaya masuk surga ya ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera untuk mendapatkan ampunan dari Allah wa jannah. Wa jannatin ardhus samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jannah itu disiapkan untuk siapa? Disiapkan untuk apa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ma'asyiral muslimin, surga itu disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Nah, ketika disiapkan orang bertakwa, ini kita pesimis lagi, ya. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Nah, ini masalahnya ya. Karena surga untuk lil muttaqin. Nah, apakah kita termasuk orang bertakwa? Nah, bagaimana sifat-sifat orang bertakwa? Bagaimana ciri-ciri mereka? Nah, disebutkan di sini. Siapakah orang-orang yang muttaqin? Nah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masyaallah ya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak ya, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan fis sarra'i wad dharra ay fis syiddati war raha, baik dalam keadaan susah maupun senang, sempit maupun lapang, fil mansyati wal makrah, dalam keadaan semangat ataupun lagi malas, wasihhati wal marad, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, wa fi jamil ahwal, dalam setiap keadaan. Masya Allah. Jadi begitulah. Nah, jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah orang-orang yang ringan ya untuk menginfakkan hartanya baik dalam senang maupun susah, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, itulah salah satu sifat orang yang bertakwa, senantiasa apa? Yunfiku. Kemudian muslimin, yunfikun ini pakai fi'il apa Pak? Fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Ya, ini al-an wal mustaqbal. Jadi saat ini dan seterusnya. Jadi infaknya baik yang sudah maupun yang belum maupun yang akan datang. Jadi tidak putus-putusnya ya, karena fi'il mudhari'. Dalam ayat lain ya, dalam surat Al-Baqarah, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Jadi mereka yang menginfakkan hartanya ya, baik di malam hari maupun di siang hari, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, rahasia, atau dalam keadaan terang-terangan. Wal ma'na annahum la yushghilum amrun an ta'atillahi ta'ala wa infaq fi maradhihi. Jadi bahwa artinya mereka tidak tersibukkan dari taat kepada Allah dalam mencari ridhonya ya, dalam setiap keadaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salah satu sahabat yang sangat-sangat istijabah ya, sangat cepat ya, berusaha untuk cepat melaksanakan segala perintah Allah, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya. Dalam rangka mengamalkan ini, Ali bin Thalib ya pernah suatu saat
infak itu di malam hari, besoknya lagi infak di siang hari, besoknya lagi infak dengan rahasia, dan ada pula infak yang dilakukan dengan terang-terang. Jadi semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sirra wa alana. Jadi baik di siang hari maupun malam hari, baik rahasia maupun terang-terangan. Dijelaskan juga di tafsir Ibnu Katsir ya, di surat Al-Baqarah ini, apa infak yang perlu ditampakkan atau infak apa yang perlu dirahasiakan. Yang infak yang perlu ditampakkan itu adalah yang sifatnya wajib, seperti halnya zakat ya, zakat fitrah, zakat mal yang sifatnya wajib. Yang dirahasiakan yang mana? Itu adalah yang sunnah, infak, sedekah. Begitu. Nah, riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa infak yang wajib yang dilakukan dengan terang-terangan yang ditampakkan itu 25 kali lipat pahalanya. Adapun infak rahasia, infak sunnah ya, yang dirahasiakan itu 75 kali lipat pahalanya. Gitu ya. Jadi masing-masing itu ada hal-hal yang ditampakkan, ada pula yang dirahasiakan. Sebagai ayat ini sirran wa alaniyah. Begitu. Seperti halnya sholat kan, sholat yang wajib, sholat 5 waktu tampakkan di mana? Di masjid. Tetapi sholat-sholat yang sunnah lebih afdal di rumah. Afdhalus sholati fil baiti illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu di rumah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir lebih baik di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, jangan sampai salah dalam memahami ini. Ya, bahkan ada orang-orang yang yang menyindir, menghina, saya nggak mau sholat jamaah, takut riya, gitu katanya. Sholat jamaah dianggap riya. Ya, padahal sholat jamaah, sholat wajib 5 waktu memang di masjid, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Ya. Jadi dalam salah pemahaman atau salah paham, su'u fahm. Berikutnya, jadi yang pertama mempunyai sifat yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, sifat orang yang bertakwa yang kedua apa? Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, barangkali sering mendengar ya anak-anak di TK ya menghafal hadis la taghdab falakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pernah suatu saat datang orang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ausini, ya Allah berikanlah aku nasihat. Nasihat Nabi apa? La taghdab. Satu aja, la taghdab, jangan marah. Kemudian orang tersebut merasa kurang nasihat itu. Masa nasihat cuma satu aja? Tambah lagi ya Rasulullah. Faraddada miraran. Namun Rasulullah tetap mengatakan apa? La taghdab. Minta nasihat lagi ya Rasulullah, tambahin. Qala la taghdab. Sampai berulang-ulang nasihat Nabi hanya satu. La taghdab. Jangan marah. Nah, apa rahasianya? Nasihat Rasulullah hanya satu. Kenapa masyaallah muslimin rahimakumullah? Karena ini walaupun satu nasihat, tapi satu nasihat ini yang bisa meninggalkan segala macam kejahatan. Karena para ulama mengatakan bahwa sungguhnya ghadab, marah itu adalah jamak dari segala macam kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan itu bermula dari marah biasanya. Karena biasanya kalau sudah orang marah itu sudah tidak peduli mau berbuat curang, mau mencuri, mau menjarah, masya Allah, naudzubillah.
itu merasa tidak berdosa, ya, merasa tidak berdosa, ya, kalau sudah marah itu merasa tidak berdosa. Anak ya kabur dari rumah, suami ya mungkin marah dengan istrinya, ya, naudzubillah, seperti yang lagi rame ya sekarang itu, ya KDRT, ya merasa nggak berdosa, ya marah, ya orang marah udah. Makanya di sini sifat orang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Dan orang kalau bisa menahan amarah, inilah disebut dengan orang yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang ketika bertarung, ya, ketika gulat menang. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, ya, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Itulah orang-orang yang kuat, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang memaafkan. Masya Allah, masyaallah muslimin rahim, memaafkan ini sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Kalau kita memaafkan, ya, Allah pun juga akan mengampuni kita, ya. Baik, sebelum menjelaskan tentang maafkan, ada beberapa hadis yang terkait dengan ghadab ini, ya. Antara lain saya sebutkan, qala rajul fakafrat hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa innal ghadaba yajma'u syarra kullah infarada bih Ahmad, ya. Nah, salah satu kenapa Rasulullah SAW memberikan nasihat jangan marah, karena sesungguhnya marah itu yajma'u fa innal ghadaba yajma'u syarra kullah, karena sesungguhnya marah itu mengumpulkan segala macam kejahatan, ya. Kejahatan-kejahatan itu, ya, yang apalagi yang terjadi di masyarakat pada saat ini, ya. Masya Allah, kalau sudah marah, ya, seakan-akan menghalalkan segala cara. Kemudian bagaimana teknisnya, ya, ya, teknisnya bagaimana supaya kita menahan amarah. Inna Rasulullah SAW qala lana idza ghadaba ahadukum wa qa'imun falyajlis fa idza dhaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Apabila kalian marah sedang kalian berdiri, hendaknya duduk, ya, begitu, ya. Kalau dalam keadaan duduk, hendaknya berbaring, ya, supaya marahnya nggak makin kuat, ya, tetapi makin lemah. Kemudian nasihat Rasulullah SAW lagi, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfi'un nar bil ma' fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sungguhnya marah itu dari syaitan. Nah, lebih parah lagi, ya kan? Sungguhnya marah dari syaitan. Maka sungguhnya orang ketika marah itu setan yang memperlakukan seperti itu. Maka, ya, perlu diketahui bahwa sungguhnya setan tercipta dari apa? Dari api, ya, dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma'. Nah, api dipadamkan dengan apa? Dengan air. Nah, bagaimana caranya untuk memadamkan air? Yaitu fa idza al-dhaba ahadukum falyatawadda. Kalau kalian sedang marah, ya, hendaknya kalian berwudu, ya, karena, ya, marah dari setan terbuat dari api dipadamkan dengan air, hendaknya kalian berwudu, ya. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW.
Kemudian dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man anzara mu'siran aw wada'alahu wa qala min fahihi jahannam, ala inna amal al-jannati hazlun bi rabwatin thalathan, ala inna amal al-jannati sahlun bisahwah. Wa sa'id man waqiya al-fitan wa ma min jur'atin ahabu ila Allah min jur'ati ghaidin yakdzibuha abdun ma kadzama Abdullah illa mala jawfihi imanan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, seseorang menelan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah SWT, yaitu orang yang bisa menelan amarahnya. Ya. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya ini akan terpenuhi dengan iman. Subhanallah, ya. Ya, jadi dengan menelan iman dan menelan amarah, maka akan dipenuhi hati kita dengan iman. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man kazama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu malallahu amnan wa imanan. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya, maka Allah akan penuhi ya dia dengan keimanan. Wa man taraka labsa thawbin jamal wa huwa yakbiru alaihi qala bashar ahsabu qala tawaduan kasallahu hullatal karamah. Hullatal karamah. Siapa yang dan siapa yang meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus padahal dia mampu ya, tetapi karena tawadhu maka Allah akan beri pakaian kemuliaan. Wa man zawwaja lillahi kasahullahu tajul malak. Dan siapa yang menikah karena Allah, Allah akan berikan dia yang di atas apa? Mahkota raja. Subhanallah ya, mahkota raja. Jadi masyarakat muslimin di sini terkait dengan kemarahan itu, jadi orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, ya, mukul istrinya, KDRT dan seterusnya. Kalau bisa menahan amarahnya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan iman. Subhanallah. Ya, sangat penting sekali ya di sini ya hadis tentang amarah. Dalam hadis lain, anna Rasulullah SAW qala man kazama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayil hur sya, Abu Dawud wa Tirmidzi. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu ya untuk melampiaskannya, akan dipanggil ya di atas kepala para makhluk dan dia akan disuruh memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Masya Allah ya, mau pilih yang mana. Subhanallah. Itulah masyarakat muslimin ya, betapa pentingnya menahan amarah. Banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan orang-orang yang bisa menahan amarah. Subhanallah ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tajra'a 'abdun min jur'atin afdal ajran min jur'ati ghaidin kadzama ibtigha'a wajhillah. Tidaklah seseorang menelan ya lebih baik, lebih utama pahalanya daripada menelan marah hanya karena mencari ridho dari Allah. Subhanallah ya, begitu. Nah, masyarakat muslimin diriwayatkan cucu Rasulullah SAW yang bernama Ali Zainal Abidin ya, suatu saat
dia kan punya hamba sahaya yang disuruh untuk mengambilkan air wudhu. Nampaknya agak kurang hati-hati sampai air wudhunya tersebut, bukan hanya air wudhunya ya, tempat mengambil air wudhu itu semacam ember itu jatuh dan pecah. Akhirnya akan marah beliau. Nampaknya bahasanya pintar ya, jatuh sampai pecah. Baca ayat ini, ya, dibaca ayat ini, masya Allah. Yang dibaca apa? Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika dibacakan wal kadhimin al-ghaidha, masya Allah, inilah orang-orang soleh itu langsung bisa menahan amarahnya. Yang tadinya matanya merah mau mukul, begitu dibacakan wal kadhimin al-ghaidha, masya Allah, bisa menahan amarahnya. Ketika melanjutkan wal 'afina 'anil nas, kamu saya maafkan. Dilanjutkan lagi wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang baik. Kamu saya merdekakan, kamu saya merdekakan. Subhanallah. Padahal hamba saya itu kalau beli mungkin sekarang, kalau dengan uang sekarang mungkin harganya miliaran, Pak. Mahal ya. Tapi itulah yang dilukakan oleh orang-orang soleh. Karena apa? Berinteraksi dengan Al-Quran yang luar biasa. Insyaallah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kerjaannya terus sekali. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara sifat orang yang bertakwa ya, yunfikuna fis sarra'i wal dharra. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya ya. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan sama manusia. Kemudian orang yang ihsan, berbuat ihsan artinya pemurah, bisa memberikan, meninfakkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian masyaallah muslimin, terkait dengan memaafkan ini ya, terkait dengan memaafkan ini, masya Allah masyaallah muslimin, sangat penting ya. Pahalanya sangat besar sekali ya. Satu disebutkan ya, ini di tafsir surat Al-Anfal ya, Imam Al-Mukatsir menjelaskan, yas'alunaka 'anil anfal qul anfal lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dijelaskan di sana ada dua orang yang sedang berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini bersaudara. Satu saudaranya menuntut, apa yang dituntut? Bahwa saudaranya pernah mendoliminya di dunia, ngambil makanannya, ngambil hartanya, pernah memukul, menyakiti dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan akhirnya menuntut, ya Allah, aku mohon keadilanmu saat ini. Apa ya fulan, sungguhnya saudaraku ini pernah mendolimi saya ketika di dunia, maka saya mohon supaya kezalimannya dibayar. Maka kata Allah, fulan, kamu harus membayar kezalimanmu. Ya Allah, dengan apa saya membayarnya? Saya nggak punya uang lagi. Kamu membayar dengan amal soleh kamu. Amal soleh itu harus dibayarkan untuk membayar apa? Kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Dibayarkan sampai ternyata amal solehnya habis dan kezalimannya belum terbayar semuanya, belum lunas.
Ya Allah, dengan apa lagi saya membayar? Rasulullah ketika menceritakan ini menangis. Inna hadza la yaumun 'azim. Hari ini sangat dahsyat, sangat besar. Semua orang membutuhkan orang lain memikul dosa saudaranya. Akhirnya saudaranya menuntut, ya Allah, kalau begitu, kalau dia sudah nggak bisa bayar lagi, biarlah dia memikul dosa-dosa saya. Dia memikul dosa-dosa saya. Padahal masya Allah amal solehnya banyak ya, sholat, puasa, ya, dan banyak amal soleh yang lain. Tapi habis dibayarkan untuk membayar kezaliman-kezalimannya. Nah, dan dia harus membayar ya dengan cara memikul dosa saudaranya. Nah, setelah itu Allah SWT menyampaikan kepada fulan yang menuntut ya, menuntut kezaliman saudaranya. Fulan, lihatlah ke atas, lihat langit. Apa yang kamu lihat? Ya Allah, aku lihat di sana istana yang begitu megah, begitu besar, terbuat dari emas dan perak, dikelilingi dengan mutiara-mutiara yang sangat indah. Itu istana punya siapa? Punya nabi seperti siapa? Orang mati syahid seperti siapa? Orang yang sidik seperti siapa ya Allah? Apa jawab Allah? Itu akan aku berikan kepada orang yang sanggup membayarnya. Ya Allah, siapa yang sanggup membayar istana tersebut? Kata Allah, kamu bisa membayarnya. Ya Allah, saya bisa membayarnya dengan apa? Kamu bisa membayarnya dengan cara kamu maafkan saudara. Oh begitu ya Allah, kalau begitu sekarang saya maafkan saudaraku. Maka kalau memang kamu maafkan, pegang tangan saudaramu dan masuklah kalian berdua ke dalam surga. Subhanallah ya. Ternyata dengan memaafkan bisa membeli istana di surga ya. Jadi masyaallah muslimin, pahala itu bukan hanya kita sholat, kita puasa, kita haji, enggak. Memaafkan orang lain itu sangat besar pahalanya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah masyaallah muslimin antara sifat-sifat orang yang bertakwa, yakni alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra, infak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina, memaafkan semanusia, dan juga ihsan atau pemurah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah masuk waktu isya ya. Mohon maaf, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.